wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari lagi Computer Aided Engineering, yaitu ANSYS untuk analisa bolt pretension pada sambungan flange yang terdapat gasketnya. Nah, untuk geometri akan kita buat pada Autodesk Inventor Professional 2022. Nah, nanti skema simulasi yang akan kita lakukan pertama adalah menggambar geometri, kemudian yang kedua menentukan engineering material, kemudian menentukan ukuran mesh dan setup, boundary condition. Nah, boundary conditionnya nanti akan ada flange yang diikat dengan baut, dan disitu terjadi yang namanya pretension load. Nah, bagaimana pretension load itu? Penggunaannya pada ANSYS kita praktekkan saja. Nah, di sini kita pilih new pada Autodesk Inventor, new standard inventor part IPT mm. Nah, setelah nanti kita tentukan pretension load, kita tambahkan juga load external load, yaitu berupa pressure, karena kita asumsikan gasket itu bekerja pada flange yang dialiri fluida dengan pressure fluidanya tertentu ya. Kemudian nanti kita cari solusinya baik seperti biasa, equivalent von Mises, kemudian ada gap atau kebocorannya. Nah, langsung saja kita gambar dulu geometrinya. Flange kita pilih XY plane, kemudian kita pilih line seperti ini. Kita buat flange-nya terlebih dahulu. Oke. Ukurannya terserah ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kalau kita dihadapkan pada analisa suatu bolt pretension pada flange. Nah, di sini kita berikan ketebalan flange-nya misalkan 10. Kemudian ketinggian flange-nya ini adalah misalkan 50. Terlalu besar ya, mungkin ya 50 ya. Ini kita berikan 20 saja. Seperti ini. Kemudian ini yang tengah kita ganti ke ini dulu, center line. Oke. Kemudian kita berikan diameter luar dari flange-nya adalah misalkan adalah 30. Terlalu kecil ya. Kita 50. Oke, kemudian lubang flange-nya misalkan adalah 30. Mungkin terlalu besar ya, kita berikan 20 saja. 20. Kemudian di sini untuk ininya kita berikan 34 saja. Oke. Nah, mungkin kurang proper ya bentuknya ya. Kita kurangi saja ini. Misal 6. Kemudian ininya juga dikurangi 3, misal 28 saja. Kemudian ketinggiannya kita kurangi menjadi 16. Ini lebih tipis. Oh, udah segini aja nggak apa-apa. Nah, mungkin seperti ini saja ya. Kita finish CAD, kemudian kita revolve. Oke, pilih axisnya di sini. Oke, jadi nah flash-nya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk pertama. Kemudian nanti kan kita ekspor file ini ke dalam STP. Maka setiap komponennya biarkan supaya terpisah itu harus dibuat new body. Nah, sini kita akan buat gasketnya. Project geometri saja ini. Kemudian lingkaran gasket luarnya misalkan berapa? 33 ya, 33. Oke. Finish. Kemudian kita extrude. Nah, ketebalan gasketnya misal kita berikan 2.
terlalu tebal, tidak terlalu tebal ya, 2 ya. Kita edit aja ukuran flange-nya. Edit sketch, kita besarkan saja ini 28, ininya 10, jangan 12, terserah ya ini teman-teman ya, dibuat proper saja. 10, kemudian ini 40, dibuat yang proper aja. 70. Oke. Nah, seperti ini ya. Mungkin gasketnya perlu kita besarkan sedikit. Edit sketch bagian gasket. Nah, ini yang 33 kita jadikan 40. Oke. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Salahnya dia menyatu karena tadi kita revolve-nya adalah join. Extrude yang ini kita join. Nah, kita edit aja. Edit feature. Nah, di sini ya, ini masalahnya ada di sini join. Kemudian kita ganti aja yang new solid. Oke. Kalau sudah, kemudian ini maka akan muncul 2 solid seperti ini. Ini punyanya flange, ini punyanya gasket. Kemudian selanjutnya kita perlu mirror. Sebelum mirror kita berikan dulu lubang bautnya di sini. Kita berikan lubang baut pada flange. Nah, ini terserah ya jumlahnya mau berapa. Di sini saya akan menggunakan 4 saja supaya kita nanti tidak terlalu banyak setting di connectionnya. Nah, ini hanya untuk mempercepat ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuatnya disesuaikan dengan kasus yang dimiliki teman-teman. Oke. Kemudian ini kita duplicate atau namanya di sini adalah circular pattern. Pilih ini, kemudian pilih center perputarannya di sini ya. Ini otomatisnya 6, kita ganti 4. Oke, seperti ini ya. J4, kemudian nah ini baru kita mirror. Kita cek dulu yang namanya originnya apakah sudah tepat atau belum untuk batas mirrornya. Nah, ini kan tadi menggambarnya pas di tengah-tengah ya, jadi tinggal kita mirror pakai plane ini saja nanti. Oke, kita mirrornya di sini pilih yang mirror solid. Kita pilih solid pertama yang berupa flange, kemudian mirror plane-nya adalah XZ. Oke. Nah, aduh, saya kelupaan lagi. Edit fitur, keluarnya adalah ini ya, new solid, bukan join. Setelah ini baru kita buat baut dan nah, di sini project geometri saja, kemudian sama dengan rectangle yang polygon. Kita berikan ukurannya, kepala bautnya misalkan adalah 10. Oke, finish. Kemudian kita extrude terlebih dahulu. Extrude, jangan lupa di sini extrude-nya adalah extrude yang new solid. Nah, ini ketebalannya berapa? Kita berikan misalkan 4. Terus tambah, kemudian lubang ini. Kan tadi ada lingkaran ini. Kita sampai ke sini. Oh, ini kita tambahkan lagi. Misalkan jadi 30 ya, tambahkan 30. Nah, jadi 30 gini. Nah, ini adalah join. Cuma joinnya solidnya harus kita pilih, yaitu solid yang punyanya kepala baut. Oke, kalau sudah oke. Sehingga kepala baut ini dan ininya akan menyatu. Kemudian selanjutnya kita buat yang namanya nut. Nut di sini juga kita ini aja project geometry, kemudian pilih polygon, pilih tengah-tengahnya. Nah, kita samakan saja ukurannya 10 dan kita cek ya. Nah, ini 10 ya, sudah kita finish. Kemudian kita extrude. Nah, extrude-nya ini adalah new solid. Select profile-nya ini, kemudian sampai ke sini. Oke, new solid ya. Oke. Kemudian setelah itu kita duplicate lagi circular pattern bagian solid ini dengan nut. Kemudian kita pilih
uh, ininya rotation axisnya sini jumlahnya adalah 4 saja. 4. Oke, kalau sudah di sini keluarannya adalah create new body. Oke. Nah, udah ya seperti ini ya. Jadi di sini akan ada banyak body. Solid body seperti ini. Kalau sudah, kita langsung saja ini di export file, export ke get format, kemudian pilih STP. Nah, di sini namanya adalah flank gasket. Oke. Save. Nah, ini sudah kita tutup. Kalau mau disimpan silahkan, kalau saya tidak usah, no saja. Kemudian langsung saja kita buka ANSYS Workbench 2022 R1. Nah, di sini kita akan menentukan analisisnya, yaitu menggunakan static structural. Nah, kita definisikan misalkan akan menggunakan 3 material berbeda, yaitu untuk flange-nya kita gunakan structural steel, gasketnya kita gunakan metal gasket linear, berarti menggunakan misalkan aluminium alloy. Kemudian untuk flange-nya, both flange dan nut flange-nya kita gunakan stainless steel. Nah, caranya di sini langsung saja kita static structural, tarik ke sini. Kemudian ke engineering data kita edit. Kita masukkan yang namanya, kita masuk ke engineering data resource, data source, kita pilih general material. Di sini kita pilih yang namanya aluminium alloy untuk material gasket, kita tambahkan. Kemudian stainless steel kita tambahkan juga. Sampai ada muncul buku di sini ya. Kalau sudah, ini kita close saja untuk engineering data. Kemudian ke geometri kita edit. New space claim aja, new space claim geometri atau import geometri juga bisa. Terserah teman-teman mau pakai mana. Mungkin saya import dulu saja ya. Browse, kemudian kita cari tadi yaitu flank gasket, open. Kemudian di sini kita edit geometri in space claim. Di sini akan membuka space claim. Jadi geometri yang tadi kita buat di Autodesk Inventor itu perlu diedit, khususnya di bagian boldnya, karena mungkin nanti setelah terbuka saya jelaskan terlebih. Untuk penempatan bold pretension. Nah, di sini teman-teman mau dinamai boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini kan namanya masih komponen 1, 2, 3 dan gitu ya. Nah, mungkin untuk memudahkan yang penting-penting saja, misalkan di sini ini kita ganti namanya menjadi flange 1. Kemudian yang ini kita namakan rename flange 2. Kemudian kita cari gasket. Nah, ini gasket ya. Kita rename gasket. Mungkin cukup ini aja namanya. Nah, coba kita lihat ketika ini flange kita sembunyikan. Nah, di sini ya perbedaannya. Yang namanya bold pretension itu terjadinya pada permukaan ini saja. Ini saja. Tidak sampai ke yang ini ya, yang kena treat. Jadi mungkin kalau begini, win save as. Nah, ini ya yang namanya bold pretension. Bold pretension itu terjadinya hanya di bagian ini, sepanjang ini saja. Nah, ketika baut ini dikencangkan, maka akan ada gaya penekan ke sini. Nah, gaya penekannya ini hanya terjadi di bagian sebatas ini saja, ini sampai ini. Tidak termasuk bagian ini. Tidak termasuk bagian ini ya, yang ada ulirnya terikat ini. Ini tidak termasuk. Sehingga kita harus men-split dulu face punyanya baut ini di bagian ini.
di sini kan masih menyatu ya di sini ya. Nah, ini ada fitur pada pada apa ANSYS 2022. Ini sebenarnya sudah ada di 2020 juga, tapi di 2019 itu sebenarnya belum ada. Yaitu perlu kita kita split dulu ke sini, yaitu caranya dengan ini sembunyikan dulu ya semua ya. Jadi di sini hanya ada bold dan nut. Kemudian kita prepare, kita pilih imprint. Nah, di sini akan terdeteksi langsung yang akan di split ini. Kalau sudah kita checklist saja, oke. Nah, ini sudah. Kita lihat ya, di sini kan jadinya, nah ini terpisah ya. Di sini jadinya terpisah seperti ini. Nah, ini cuma kalau seperti ini ya, nanti kita milihnya jadi 2 kali untuk ini. Ini kita gabungkan saja. Caranya adalah dengan di repair, kita merger face. Merger face mana? Ini sama ini, klik Ctrl. Kalau sudah kita checklist. Nah, kan jadi menyatu. Kemudian selanjutnya ini dengan ini, terus merger. Kemudian semuanya ya, sampai semuanya selesai. Kalau gini jadi gagal ya ini ya. Kalau gagal kita coba yang bagian yang lain terlebih dahulu. Yang ini sama ini dulu. Kemudian kita baru kembali yang tadi yang gagal. Ini sama ini. Nah, sudah ya. Ini seperti ini saja cukup. Jadi nanti bolt pretension itu terjadinya hanya pada bagian ini. Tidak include ke ini. Yang ini kan nanti diasumsikan sebagai thread yang terikat kuat atau bonded dengan nutnya. Kalau sudah kita tampilkan semua di checklist semua saja ini. Flange-nya juga. Oke, kalau sudah kita close karena kita sudah selesai di bagian space clamp. Langsung saja kita ke model, kita edit. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Memang agak lama sedikit. Nah, sudah ini. Pertama, ketika sudah membuka seperti ini, kita definisikan dulu yang namanya materialnya. Flange dengan flange tetap structural steel ya. Di detailnya sini structural steel. Kemudian gasket kita ganti. Assignmentnya kita ganti ke aluminium alloy. Kemudian yang lainnya, bolt dan nut kita gunakan stainless steel. Kita pilih aja semua ini. Kemudian pilih di sini adalah stainless steel. Oke. Sudah, kemudian di bagian connection. Nah, connection di sini perlu kita benarkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kan semuanya di sini adalah bonded. Seperti ini ya. Nah, ini perlu kita benarkan. Daripada kita membenarkan ini, mendingan kita membuat baru lagi. Caranya yang connection kontak ini kita delete. Oke. Kemudian kita insert new. Insert connection group baru. Nah, di sini kita rename aja. Misalkan ini bolt dan nut. Bolt nut. Oke. Kita ganti yang namanya slider. Tolerance type-nya slider ini kita ganti ke value. Terus kita berikan nilainya, tolerance value-nya 1. Oke. Nah, nanti berarti di sini maksudnya ketika ada 2 buah benda atau material atau komponen, ada 2 buah komponen dan itu misalkan ini melekat ya, ini dengan ini kepala baut dengan flange ini misalkan adalah jaraknya ini adalah 1 mili, maka di sini akan terdefinisi sebagai bonded. Nah, namun ketika di sini ya misalkan ini kan lebih dari 1 mili.
misalkan 1,5 atau 2, nah itu maka tidak akan terdefinisi sebagai kontak. Oke, kita pilih seperti ini, kemudian kita sembunyikan dulu yang tidak akan kita gunakan. Di sini yang akan kita tentukan itu hanya bold dan not saja, berarti ini kita sembunyikan. Klik kanan hide, ini juga klik kanan hide body, ini juga hide body. Nah, kira sudah seperti ini. Kan di sini geometri masih all body. Kita pilih dulu select modenya, box select, kemudian pilih body. Pilih seperti ini sehingga terdefinisi semua, kemudian apply. Maka akan ada 8 body, yaitu 4 bold dan 4 not. Setelah itu klik kanan create, bukan create tapi ini create automatic connection. Oke. Maka di sini langsung terbentuk sendiri, yaitu di sini adalah bonded. Nah, bondednya itu terjadi hanya pada bagian ini, teman-teman, yang terikat. Nah, seperti itu ya bedanya. Kemudian selanjutnya kita show all body saja. Show all body. Kita buat lagi connection group untuk mendefinisikan ini hubungan kontak antara nut, kepala nut dengan flange-nya. Insert connection group. Misalkan kita beri nama rename flange bolt. Oke. Kemudian insert manual contact region. Nah, di sini kita mendefinisinya satu-satu ya. Insert, bukan insert, tapi di sini kan kita harus mendefinisikan. Yang pertama, kita tentukan dulu targetnya. Target itu biasanya adalah yang permukaan lebih luas. Targetnya adalah ini. Kita pilih flange ini ya. Apply. Kemudian kita pilih hubungan antara kepala baut dengan flange, permukaan flange ini. Itu kan bisa bergerak ya, bisa bergesekan. Jadi kita ganti dari yang di sini awalnya bonded menjadi frictional. Nah, kalau di frictional ini berarti kita harus memasukkan koefisien geseknya berapa. Misalkan di sini kita berikan 0,2. Oke. Setelah ini yang kontak ini belum kita definisikan. Kita duplikat terlebih dahulu. Duplikat sebanyak 4 buah. Duplikat, kemudian kita duplikat lagi. Nah, setelah selesai kontak ini, yang ini kita hide body. Kemudian kita pilih face ini, replace menjadi kontak. Nah, di sini sudah terdefinisi, kemudian naik yang ini sampai ke empat-empatnya ya. Kontak, kemudian yang ini juga kontak. Kemudian ini pilih ke sini dulu. Pilih ke sini, kemudian pilih ini, replace kontak. Nah, sudah ya, semuanya frictional karena kita copy tadi. Kemudian selanjutnya kita buat lagi yang namanya contact insert connection group, kita rename flange. Sekarang flange dengan nut. Flange nut. Oke. So all body. Kita sembunyikan yang tidak perlu. Nanti kita buat dulu. Create contact manual contact region, kemudian sama seperti tadi, hubungan antara flange ini adalah target, itu adalah frictional juga. Kita berikan misal 0,2 juga. Setelah itu kita duplikat. Duplikat 4 kali juga. Duplikat, duplikat, duplikat. Nah, setelah itu kita bagian ini flange-nya kita hide body. Kemudian kita pilih permukaannya. Ini kita replace kontak. Ini juga kontak. Kemudian sampai keseluruhan kepala dari nut yang bersinggungan dengan permukaan flange kita definisikan sebagai frictional.
Ini ada kesalahan ya teman-teman, kita ganti tadi tag. Oke, ini berarti punyanya yang ini ya. Nah, kita cek terlebih dahulu 1, 2, 3, 4. Nah ini double ya 4-nya ya, kita 4 ini ganti yang ini saja, yang ini kan belum terdefinisi, ganti ke kontak. Oke, kita cek terlebih lagi 1, 2, 3, 4 sudah ya. Nah seperti itu. Kalau sudah, kita show body. Sebelum show body kita tambahkan lagi insert connection group. Kita beri nama di sini adalah gasket. Insertnya adalah manual contact region. Sama, kita definisikan antara hubungan antara gasket ini kita apply dengan flange. Permukaan flange-nya itu adalah frictional. Oke. Kemudian kita show all body. Nah, di sini kita pilih. Ini kita sembunyikan saja jika mengganggu. Kita pilih ini jadi target. Target adalah yang lebih luas. Kemudian kita duplikat saja. Duplikat. Kemudian di sini kontaknya kita ganti permukaan yang ini. Kontak. Kemudian kita show all body. Yang ini kita hide body. Nah, kita pilih permukaan ini jadi targetnya. Oke. Kalau sudah, kita mesh, kita generate mesh. Kita soal dulu ya. Soal body, kemudian kita generate mesh. Oke. Nah, di sini kan kok meshnya kualitasnya masih sangat jelek ya, teman-teman. Kita bisa atur lagi menjadi lebih smooth. Kita kecilkan misalkan. Insert sizing, pilih sizingnya pakai body saja, flange atas, flange bawah, kemudian kita apply. Elemen size-nya kita kecilkan menjadi 2. Lalu generate mesh. Oke, nah, jadi lebih smooth. Kemudian insert lagi sizing, kita pilih bold, dan not. Kemudian pilih juga bagian flange, bukan flange, maksud saya adalah gasket. Tekan kontrol, gasketnya sampai kepilih, apply. Di sini kita lebih kecilkan menjadi 1. Atau teman-teman jika ingin lebih akurat lagi, lebih detail lagi di bagian gasket, itu lebih dikecilkan lagi boleh. Saya generate mesh. Nah, bentuknya seperti ini ya, tetrahedron. Ini mungkin kayaknya terlalu banyak. Elemennya jumlahnya 13. Segini ya. Banyak banget ini. Mungkin kita bisa kurangi dengan cara kita ganti metode sizing, metodenya. Kita pilih aja semua. Box select, body. Oke. Belum pilih semua ya. Nah, ini sampai terpilih semua ya. Kita apply. Yang metode otomatis kita ganti menjadi multi-zone. Kemudian kita generate mesh. Jadi yang tetrahedral kita ganti jadi multi-zone. Jadinya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadinya kotak-kotak ya, teman-teman. Ya, ini relatif lebih rapi. Coba kita cek di statistiknya. Nah, di sini jauh banget berkurang ya, teman-teman ya. Elemennya. Kalau sudah, kita tentukan yang namanya boundary condition. Di sini insert dulu fix support, karena ini adalah analisis statik. Kita tentukan fix support misal di permukaan ini. Replace sudah. Kemudian kita ke analisis setting, kita ganti menjadi number of step-nya 2. Nah, dalam analisa ball pretension, setidaknya kita harus memiliki 2 number of step. Nah, ini udah kita biarkan dulu. Kita kemudian langsung masukkan lagi insert namanya ball pretension. Nah, di sini kan
Cuma terhalang ya teman-teman untuk memilih yang bagian mana yang merupakan permukaan terkena bulk pretension. Nah, kita bisa ke home dulu, ke display. Nah, ini kita explode saja. Seperti ini jadinya meledak. Kita pilih face. Sini pastikan single select. Kita pilih ini. Ini jangan meyakini aja. Kemudian di apply. Nah, bulk pretension, tabular data kita coba tampilkan. Nah, di sini yang pertama itu adalah load. Loadnya berapa? Misalkan bulk pretensionnya adalah 100 Newton. Masukkan, kemudian di kedua ini kita lock. Nah, nanti ini adalah ada pengaruhnya dengan beban eksternal yang harus ditambahkan. Misalkan dalam gasket ini kan, dalam konstruksi sambungan ini dialiri fluida dengan tekanan 50 megapascal misalkan. Nah, nanti kita masukkan di bagian ini, step kedua ini adalah 50 megapascal. Nah, ini seperti ini dulu, kemudian kita duplikat ya. Duplikat sebanyak 4. Duplikat. Nah, pilih bulk pretension yang kedua. Kemudian kan semua lokasinya di sini ya teman-teman ya. Ini kita ratakan dulu ke sini juga, kita replace. Kemudian yang ketiga, bulk pretension ketiga, pilih sini, kita replace. Bulk pretension keempat, pilih yang ini, kita replace. Oke. Nah, kalau kita klik static structural, jadinya sudah komplit, semuanya terpasang seperti ini. Ada bulk pretensionnya 100 Newton. Kemudian yang kedua, kita menuju ke masukkan insert pressure. Nah, ini pressure ya. Pressure ini bekerjanya normal, arahnya normal ke permukaan ini, dan flange ini. Satu lagi adalah gasketnya, bagian gasketnya ini. Nah, di sini kita apply, kita masukkan di tabular data ini yang step kedua. Nah, pressure-nya berapa? Kita masukkan misalkan 50 MPa ya. Udah. Kemudian kita kembali lagi ke analisis setting. Nah, di sini kita definisikan step number 1 itu kan kita harus aktifkan ini dulu, on. Kita biar bisa mengatur substep-nya. Kemudian kita masukkan initial substep-nya berapa, misalkan saya berikan 10. Kemudian minimum substep-nya juga 10. Kemudian maksimumnya saya gunakan misalkan di sini adalah 100. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi gini, misalkan ketika analisa bulk pretension, kita akan memiliki yang pertama di sini ada stepnya 0, kemudian 1, step 1, kemudian di sini adalah step 2. Nah, tadi kan kita memilih step 1, baru kita kasih load-nya adalah 100. Kemudian yang di sini kita jaga setelah kita kenakan pressure 50 MPa. Nah, substep itu yang mana? Substep itu adalah ini. Dalam antara step 0 sampai ke step 1 itu berarti di sini kita ubah cacah menjadi 100. Ini 100. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Minimum substepnya. Nah, karena di sini adalah 10, berarti nanti runningnya itu untuk step pertama itu dia akan running minimal ya 10 step. Maksimumnya 100 step gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena gini. Karena perhitungan dalam analisa metode elemen hingga itu kan adalah discrete ya, pencacahan ya. Jadi di sini langkah itu juga harus dicacah sehingga menghasilkan semakin banyak pencacahannya, nanti pendekatan hasilnya itu akan semakin akurat. Nah, begitu. Kemudian yang step 2 juga akan kita lakukan sama dengan yang step 1 ini. Sama.
Oke, kita untuk yang step 1 kita aktifkan dulu yang namanya large deflection. Kita on kan, kemudian yang output controlnya kita tambahkan. Di sini standarnya adalah stress, surface stressnya enggak. Nah, kita pengennya ada bisa mengetahui nodal force. Kita aktifkan, misalkan di surface stress juga mau diaktifkan juga boleh. Yes, oke. Kemudian kita ganti ke 1 ya misalkan. Oke. 1. Nah, seperti ini. Yang kedua coba step number 2. Step number 2 di sini sama seperti yang step 1, kita on kan juga. Carry over time-nya kita on kan juga. Sama di sini adalah 10. Ini juga 100. Oke. Kita cek dulu seperti ini tadi. Nah, ini pastikan lock ya yang kedua ya, karena setelah terjadi ball pretension itu kan tegangannya. Nah, ketika kita misalkan penyederhanaannya ya, kita memiliki 2 plat. Kemudian di sini terdapat baut dan nut. Nah, ketika ball pretension itu kan ketika kita mengencangkan nutnya atau bautnya, itu kan terjadi penekanan ke sana. Nah, ketika kunci kita lepas, maka akan ada stres yang dilepas berlawanan. Nah, maka di sini akan ada 2 step. 1 step ini, kemudian step 2-nya ini. Atau biasanya di step 2 ini juga adalah beban eksternal seperti pressure. Pada flange ini adalah pressure. Jadi ketika sudah dikencangkan kemudian dioperasikan, maka konstruksi ini akan menerima akan stresnya itu akan terilis gitu, akan terlepas seberapa. Nah, seberapa besarnya itu tergantung operasi kerjanya itu. Misalkan tadi kan kita operasi kerjanya adalah pada 50 MPa, maka di situ adalah 50 MPa. Sudah, ini kita reset. Kemudian kita solve. Kita solve terlebih dahulu aja, solve. Ya, simulasinya sudah selesai ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita cari, yaitu stress equivalent von Mises, kemudian insert deformasi total, kemudian masukkan lagi stress equivalent von Mises. Nah, di sini kita pilih bodinya, misalkan kita mau mencari stress khusus pada bautnya saja. Kemudian kita apply. Kemudian kita insert lagi, misalkan stress. Tidak usah, kita ini aja ke contact tool. Contact. Nah, di sini kita pilih. Kita yang paling penting di sini adalah bagian gasket saja, jadi ini kita sembunyikan. Oke, kita cari di sini yang namanya mungkin frictional stress dan gap. Kalau sudah, kita evaluate all result. Nah, sudah selesai. Di sini bisa kita lihat ini adalah gapnya. Jadi pada konstruksi ini, flange gasket ini, di sini gapnya itu cukup kecil ya. Yang terbesar adalah di bagian biru ini. Jadi celah terbesar ada di bagian biru, agak menganga, yaitu 0,0013 mm ya. Kemudian yang di samping ini paling rapat, di sini tertekan. Yang merah ini tertekan sebesar ini, sebanyak ini. Ya. Kemudian untuk mencari frictional stress, nah ini frictional stressnya bisa diketahui maksimumnya ada pada bagian
tepi ya, bagian tepi ini. Di sini disebutkan 0,27 MPa. Kemudian untuk equivalent stress secara umum itu terbesar ya pada dinding dalam internal pada flange-nya. Kemudian untuk total deformation, nah ini nggak kelihatan ya deformasinya ya. Kemudian equivalent stress kedua ini ada pada bautnya saja. Jadi bisa diketahui ya untuk stres pada baut saja seperti ini. Ini mungkin karena bertumbukan dengan bagian flange. Kemudian untuk menampilkan agar lebih kelihatan, ini kan nggak kelihatan ya deformasinya bagaimana. Nah itu kita ke result, kemudian scale-nya kita naikkan ke out. Ini kan true scale ya tadi ya. Kita ke auto scale. Nah ini agak kelihatan. Kalau kita tambahkan lagi agar ekstrim 2 kali auto. Nah seperti ini jadinya. Deformasinya seperti ini. Bisa dilihat. Nah akan menjadi seperti itu ya. Kalau di grafiknya ya kelihatan seperti mana ya. Grafik. Nah ini grafiknya. Nah stresnya seperti ini. Oke, kalau sudah, mungkin untuk menampilkan bisa lebih kelihatan ya. Kita bisa potong. Caranya dengan di sini klik section plan. Nah, kita pilih yang mau dipotong permukaan mana. Ini ke sini. Oke. Nah, bisa kelihatan ya ini ya, potongannya jadinya seperti itu. Biar lebih besar dikit. Turunkan. Oke. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ketika dipotong. Nah, ini adalah gasketnya yang tergencet ya. Jadi memang yang di tengah ini agak menganga. Kemudian di sini tergencet. Nah, ini bisa disimulasikan juga. Gerakannya. Di play aja. Nah, seperti itu. Ketika bekerja pressure 50 MPa akan terjadi seperti ini. Cuma ini adalah bentuk ekstrimnya. Bentuk kenyataannya itu ya true scale ini. Kalau di true scale ya ini bentuk kenyataannya. Ya tidak terkelihatan karena di situ hanya kecil. Tadi kan untuk deformasinya kelihatannya hanya, nah ini 0,01 mm. Nah itu kecil banget ya, masih wajar. Kemudian untuk equivalent stress, mungkin kita mau melihat frictional stress. Ini frictional stress bisa di situ. Nah mungkin sekian saja teman-teman. Jadi di sini bisa diketahui ya gapnya. Jadi kalau gapnya ini besar atau lebih luas, nah itu kemungkinan akan berpotensi besar bocor daripada yang lebih kecil area birunya ini. Nah, mungkin sekian saja teman-teman untuk analisa flank gasket bolt pretension kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silahkan dicoba. Terima kasih.